Agung Gede Suryananda Putra dari kelompok 5. Anggota kelompoknya ada Jessica Syarahma, Putri Dewi Patria Sugiharno, dan saya sendiri. Selanjutnya adalah timnya Puspita Yanuardani. Oke. Di sini saya mendapatkan tugas untuk menjelaskan eh, soal tugas 5A dan penyelesaiannya sampai di material besi. Ya. Jadi untuk ingin brief aja sedikit, tugas 5A itu adalah eh, ceritanya di lab tank terdapat sebuah yang neutron yang berbentuk bola, mempunyai jari 4 cm dan memancarkan neutron flux neutron sebesar 10,8. Dan di sini diminta untuk membuat perisai radiasi yang dipasang tepat di bagian luar menyelimuti bola sumber. Dan ada beberapa material kandidat yang akan kita hitung di sini, yaitu adalah besi, timbal, polietilen, dan beton. Terus datanya sudah diberikan kepada soal sebagai berikut dan ada di bawahnya ini. Oke, untuk tugasnya sendiri, yang pertama itu adalah menyusun persamaan diferensial yang menggambarkan proses difusi neutron, keadaan steady pada sumber neutron dan perisai radiasi. Terus yang kedua adalah membuat program komputer untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan anggap bahwa syarat batas boundary condition di sisi luar perisai radiasi adalah zero incoming partial current yang dinyatakan sebagai berikut. Oke. Terus yang ketiga itu membuat grafik yang menampilkan hubungan antara flux neutron dan posisi radial di sumber dan di perisai radiasi. Terus yang keempat, menemukan beberapa ketebalan perisai radiasi yang diperlukan agar tidak lebih dari 10 pangkat 4 neutron per detik bocor keluar. Terus yang kelima, yang memberikan komentar. Ini ada data-data tersebut yang memuat total dan absorpsi yang akan digunakan. Terus penyelesaiannya. Sistem persamaan diferensial untuk difusi neutron keadaan steady itu di sini kita bagi menjadi dua region. Yang pertama itu adalah dalam sumber neutron, yaitu 0 sampai ke selimut bola yang ditampilkan seperti ini. Terus untuk dalam material perisai yang di dari selimut bola sampai ke batas akhir yang ditentukan nanti dengan persamaan sebagai berikut. Mungkin di sini saya ingin menjelaskan bahwa saya minta maaf kurang bisa menjelaskan tentang persamaan matematis yang digunakan untuk menghitung difusi neutron. Nah, di sini saya mendapatkan persamaan berikut dari pengerjaan dari petunjuk yang diberikan oleh Mas Han sendiri. Kita lanjut. Nah, untuk boundary conditionnya di sini ada tiga. Pada kasus ini ada tiga. Yang pertama di pusat bola waktu R sama dengan 0. Ada seperti ini. Terus di kondisi batas di luar perisai, zero equal counter ada seperti ini. Terus yang ketiga ada kondisi kecocokan flux dan arus di radius R sama dengan interface. Jadi di selimut dan yang dan shielding yang menyelimuti pas di bagian selimut itu fluxnya sama. Jadi agar perhitungan dapat dilanjutkan dan bersambung. Itu. Terus ada juga formula yang dibutuhkan untuk menyelesaikan soal ini seperti rumus tampang lintang makroskopis yang densitas nuklida dikali tampang lintang mikroskopis. Terus ada rumus untuk menghitung densitas nuklida, terus koefisien difusi dan tampang lintang total di sini. Oke, kita lanjut ke kodenya. Di sini kode pertama ini kita mengimport library yang dibutuhkan seperti NumPy, Matplot, dan SAP untuk melakukan perkalian matriks nantinya. Oke, terus selanjutnya ini ada definisi fungsi densitas atom agar nantinya dapat dengan mudah untuk menghitung densitas atom masing-masing material yang akan dihitung. Terus ini sigma, definisi fungsi sigma untuk menghitung tampang lintang mikroskopis setiap material. Terus R ini variabel-variabel yang diketahui. R adalah jari-jari jari-jari sumber yang berbentuk bola. Terus PU ini adalah flux neutron yang dipancarkan sumber bola tersebut. Terus ini ada dictionary materials yang memuat beberapa key value, yaitu yang pertama adalah nama materialnya. Terus dari masing-masing materialnya ada beberapa
data yang dibutuhkan. Terus ini ada lebar intervalnya. Ini terserah mau masukin apa. Terus jari-jari interface-nya yaitu jarak selimet bolanya dari pusat. Terus ada nilai minimum nol untuk pusat bolanya. Oke. Terus di sini kita menghitung data yang dibutuhin buat perhitungan NIOT PU 239. Yang pertama ini ada mengambil dictionary-nya PU, dapat event-nya PU, di datanya bisa diimport semuanya. Dan di sini untuk menghitung sigma total PU diambil nilai sigma dan rho dan MR sama seperti menghitung sigma PU yang ini. Oke, terus dilakukan perhitungan untuk koefisien difusi DPU juga di sini. Dan ini print untuk menampilkan hasil perhitungannya. Oke, selanjutnya karena kita sudah PU, kita juga menghitung material besi Fe. Nah, di sini seperti sama sebelumnya mengambil dictionary Fe, maksudnya key value Fe. Jadi semua nilainya bisa dimasukkan langsung ke sini. Ada menghitung sigma total, sigma A Fe juga dan koefisien difusinya. Dan ini print untuk menampilkan hasil perhitungannya. Oke, terus dilanjutkan untuk mulai perhitungan karena mau membuat membuat matriks Fe yaitu um, kita langsung ke menentukan jarak terluar dari X max-nya yaitu kalau di sini 170. Terus di sini kita akan membuat grid area yaitu banyaknya titik nantinya di XPU, terus di dalam bola, terus yang ini banyaknya titik perhitungan di setelah lewat selimut bola sampai X max FE-nya. Oke, terus ini juga ini menentukan panjangnya berapa, apa jumlah titiknya berapa. Terus yang ini adalah menginisiasi matriksnya untuk skema beda hingga. Terus yang ini kita akan ingin memasukkan syarat batas ke dalam, aduh, ini sebentar. Oke, yang ini adalah untuk memasukkan syarat batas ke dalam persamaannya tadi. Misalnya dari persamaan difusi neutron dimasukkan ke dalam matriksnya nanti. Oke, ini seperti ini penjelasannya. Yang ini adalah rumus BVP. Terus kita akan sesuaikan dengan persamaan difusi neutronnya. Yang hasilnya akan seperti ini. Terus di syarat batas tepi shielding berdasarkan teori transport neutron, arus neutron parsial, dan berdasarkan pendekatan Fick sehingga dapat persamaan seperti ini dan dilanjutkan ini terus dimasukkan ke dalam yang sesuai ingin dimasukkan ke dalam persamaan persamaan matriksnya nanti seperti ini hasilnya nanti akan jadi seperti ini. Oke, terus kita lanjutkan nih untuk memasukkan syarat batasnya menyusun matriks pada titik bola. Nah, ini untuk syarat batas pada pusat bola itu dimasukkan di titik 0, di titik atas matriks B. Terus yang ini syarat batas kanan di titik pusat, yang ini, dan ini yang untuk batas kiri yang ada di sini. Terus kita syarat batas tepi shielding juga kita masukkan. Mengatur syarat batas, mengatur flux neutron pada tepi luar besi menjadi 0. Terus batas kanan dari radius besinya segini, batas kirinya dimasukkan seperti ini. Nah, oke, untuk syarat batas matriks A dan B sudah dimasukkan. Selanjutnya kita akan masukkan apa untuk menyelesaikan matriksnya. Berdasarkan dua persamaan kursal yang digunakan pada BVP yang sebelumnya yang ini, kita dapat menemukan bahwa seperti ini dan dituliskan selanjutnya seperti yang ditampilkan di layar saja. Oke. Dan akhirnya kita menemukan untuk uh, dua syarat batas Dekian yang pada pusat fuel yang rumusnya akan seperti ini dan ini buat air shielding ya. Selanjutnya kita akan menggunakan Python buat menyelesaikan ini. Oke. Nah ini mengatur syarat pada batas X sama dengan R interface. Ini untuk menetapkan nilai
untuk elemen sebelum batas di daerah plutonium atau sumber neutron. Jadi ini sebelum ya udah. Terus selanjutnya menetapkan nilai untuk elemen tepat di batas daerah plutonium atau di selimutnya. Terus menetapkan nilai untuk elemen pertama setelah batas di daerah Fe. Ini mulai masuk ke shielding. Terus yang ketiga, yang ini menetapkan nilai untuk elemen kedua setelah batas di daerah Fe, yaitu yang paling kanan. Terus yang terakhir menetapkan nilai vektor B di posisi batas agar bernilai 0. Terus di sini kita akan mengisi nilai A dan B untuk daerah pertama atau yaitu daerah sumber bola di bola sumbernya. Di elemen diagonalnya, kemudian ada elemen kiri, elemen kanan, dan menetapkan nilai flux sumber pada X kurang X pada dalam bola, apa flux neutron dalam bola. Terus kita akan mengisi nilai A dan B untuk daerah keduanya, yaitu setelah mulai masuk ke daerah shielding, yaitu daerah Fe. Dilakukan seperti ini untuk memasukkan satu persatu nilai di setiap satu persatu posisi matriksnya. Elemen diagonalnya seperti ini sesuai dengan persamaan penyelesaian persamaan yang di atas. Terus elemen kirinya juga seperti ini. Untuk elemen kanannya seperti ini dan fluxnya X kan sesuai batasnya tadi di luar daerah shielding itu adalah 0. Oke. Selanjutnya kita menyelesaikan persamaan matriksnya untuk menemukan nilai fluxnya. Oke, dipakai ini solve, jadi dilakukan perubahan matriksnya, terus setelahnya kita menggabungkan nilai X dan Y dari daerah PU dan FE. Oke, ini menggabungkan nilai X dari daerah PU dan FE menjadi satu array, jadi bisa ditampilkan nantinya di plottingannya. Oke, terus selanjutnya menggabungkan nilai Y dari PU dan FE-nya. Terus yang ini menyamakan nilai flux awal untuk menghindari perbedaan yang signifikan pada titik awal. Jadi nanti agar bentuk grafiknya nyambung, tidak berbeda putus-putus seperti itu. Terus di sini kita akan menampilkan plot hasilnya. Oke, dari grafik ini kita lihat bahwa ini grafiknya akan turun sampai ke bawah 10 pangkat 4, yaitu di sini kita print tebal minimal agar flux neutron sampai di bawah 10 pangkat 4, yaitu adalah di 169,9999 cm. Oke, jadi pas di 170 cm. Oke. Perkenalkan, nama saya Kenya Puspita Yanuardani dengan NIM 2250348TK 55003. Di sini saya akan menjelaskan mengenai material timbal. Pertama, yang harus dilakukan adalah mengambil data timbal di dalam dictionary dengan program sebagai berikut. Selanjutnya, di mana baris data material timbal di dictionary atau materials. Data ini biasanya mencakup informasi penting seperti densitas rho, massa relatif atau MR, tampang lintang total atau sigma total, dan tampang lintang absorpsi atau sigma A dari timbal. Kemudian menghitung tampang lintang makroskopis total dan absorpsi. Program ini selanjutnya menghitung dua nilai penting, yaitu tampang lintang makroskopis dengan tampang lintang absorpsi. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. Di mana sigma adalah fungsi yang menghitung tampang lintang makroskopis berdasarkan tampang lintang makroskopis sigma total atau sigma A dan densitas atom. Kemudian ada densitas atom dengan mat PB rho, mat PB MR yang menghitung densitas atom timbal, yaitu jumlah atom per cm kubik dalam bahan. Kemudian untuk memahami detail rumusnya itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu dengan menghitung densitas atom dan menghitung tampang lintang makroskopis. Selanjutnya, menghitung koefisien difusi atau DPB, di mana menghitung koefisien difusi neutron untuk timbal menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu DPB sama dengan 1/3 kali sigma total PB, di mana sigma total PB adalah tampang lintang makroskopis total timbal. Dalam konteks difusi neutron, koefisien difusi D menentukan seberapa jauh neutron dapat menyebar di dalam material sebelum bertabrakan. Kemudian menampilkan hasil dengan koefisien difusi timbal DPB, yaitu nilai dalam satuan cm yang menggambarkan seberapa jauh neutron dapat bergerak melalui timbal. Lalu
menampilkan hasil dari tampang lintang makroskopis absorpsi timbal, di mana nilai ini dalam satuan cm -1 yang menunjukkan peluang neutron diserap oleh timbal persatuan panjang. Lalu program ini memiliki output dengan koefisien difusi timbal dalam cm yaitu 1,6 dengan tampang lintang makroskopis absorpsi timbal dengan 0,00001. Kemudian selanjutnya yaitu menetapkan nilai X terbesar untuk sumbu X dengan program XMX PB dengan sama dengan 318. Program ini menyusun sistem persamaan beda hingga untuk menghitung distribusi flux neutron secara radially simetris di dalam sumber plutonium dan lapisan pelindung pelindung timbal yang melindunginya. Ya, yang pertama harus dilakukan adalah dengan membuat titik-titik grid, di mana membuat titik-titik grid ini pertama dengan program membagi ruang di dalam PU dan PB menjadi titik-titik grid dengan interval H. Kemudian XPU adalah titik-titik grid untuk daerah PU sampai batas R interface. Lalu selanjutnya adalah XPB yaitu titik-titik grid untuk daerah PB di luar R interface hingga Xmax PB. Selanjutnya adalah inialisasi matriks untuk skema beda hingga, yaitu di mana APB di sini adalah matriks koefisien yang akan diisi dengan nilai-nilai dari skema beda hingga untuk menghitung flux. Lalu kemudian adalah BPB adalah vektor untuk vektor sumber yang menyimpan nilai flux neutron pada setiap titik grid. Kemudian syarat batas pada pusat bola, di mana di pusat radius 0 nilai flux neutron bergantung pada sumber PU di sekitarnya dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Lalu di lapisan ini juga pelindung luar timbal, flux neutron diasumsikan menjadi nilai 0. Nilai 0 yang mencerminkan bahwa neutron tidak keluar lebih dari jumlah timbal. Kemudian syarat batas tepi shielding atau lapisan pelindung terluar dari timbal. Pada batas daerah PU dan PB, syarat continuous diterapkan sehingga flux neutron yang keluar dari daerah PU harus sama dengan flux yang masuk ke daerah PB. Ini direpresentasikan melalui persamaan hingga yang menghubungkan titik-titik di sisi kiri dan kanan dari R interface. Kemudian mengatur syarat batas pada XR interface, di mana nilai flux pada titik-titik dalam PU dihitung berdasarkan tampang lintang absorpsi dan koefisien difusi PU serta sumber neutron PU yang menyebabkan neutron menyebar dalam area tersebut. Lalu di sebelah sini adalah lapisan PB matriks koefisien juga diisi dengan mempertimbangkan koefisien difusi dan tampang lintang absorpsi dan timbal karena tidak ada sumber neutron di daerah PB, yaitu di mana BPJ sama dengan 0. Lalu selanjutnya adalah menyelesaikan sistem persamaan matriks APB dengan sistem persamaan APB kali YPB sama dengan BPB yang diselesaikan untuk menentukan nilai flux neutron YPB di semua titik grid baik di dalam PU maupun PB. Selanjutnya menggabungkan nilai X dan Y dari daerah PU dan PB. Nilai X dan Y di sini di daerah PU dan PB digabungkan untuk mendapatkan distribusi flux dari pusat hingga ke lapisan luar PB. Nilai flux awalnya disesuaikan agar tidak ada perubahan drastis pada titik awal. Selanjutnya dengan menampilkan grafik
yang menunjukkan distribusi flux neutron dari pusat sumber hingga ke lapisan terluar PB dalam skala logaritma yang memvisualisasikan bagaimana flux berkurang saat bergerak jauh dari sumber. Dari program tersebut kita mendapatkan hasil atau output grafik sebagai berikut, di mana grafik hubungan antara flux neutron dan posisi radial sumber shielding timbal sebagai berikut. Sudah, yeay. Baik, perkenalkan, nama saya Juzka Syarahman dan saya akan melanjutkan untuk bagian beton. Untuk yang pertama, kita akan mengambil data material beton dari Dictionary Materials dan menyimpannya dalam variabel mat beton. Kemudian, untuk variabel sigma A beton, yaitu merupakan nilai tampang lintang makroskopis absorpsi beton yang diambil dari mat beton sigma A, sementara D beton merupakan variabel yang menyimpan nilai koefisien difusi beton yang diambil dari mat beton D. Kemudian kita akan menampilkan nilai koefisien difusi dan tampang lintang makroskopis, tentu saja dengan perintah print. Yang pertama, koefisien difusi beton dalam sentimeter dengan variabel yang ditampilkan D beton, dan tampang lintang makroskopis absorpsi beton dalam satuan sentimeter pangkat min 1, yaitu yang ditampilkan adalah sigma A beton, sehingga kita mendapatkan hasil outputnya seperti berikut. Kemudian kita lanjut ke baris berikutnya. Pertama, kita akan menetapkan nilai X terbesar untuk sumbu X yang merupakan jarak terluar dari pusat bola atau reaktor. Kemudian kita akan membuat titik-titik grid dari XPU, dari variabel XPU dan X beton. Jadi, XPU membuat grid dari X min hingga R interface plus H dengan selisih H, di mana R interface adalah batas area plutonium dan beton. Kemudian, X beton membuat grid dari R interface plus H hingga X max beton tambah H untuk area beton dengan H sebagai jarak antar titik grid. Seperti itu. Kemudian kita akan menghitung jumlah titik di setiap area dengan NPU, menghitung jumlah titik di area plutonium, sedangkan N beton menghitung jumlah titik di area beton. Lalu kita inisialisasi matriks untuk skema beda hingga. A beton adalah matriks koefisien yang akan digunakan dalam skema beda hingga dengan ukuran total titik dari area plutonium dan beton. Sementara B beton adalah vektor solusi yang ukurannya juga sama dengan jumlah total titik. Jadi matriks ini akan diisi sesuai dengan perhitungan skema beda hingga untuk menyelesaikan persamaan diferensial pada mode reaktor. Selanjutnya adalah syarat batas. Yang pertama pada pusat bola atau pusat reaktor, B beton 0 sama dengan min PU, itu untuk menetapkan nilai pada vektor B di titik pusat bola. Kemudian A beton 0,0 untuk menetapkan syarat batas pusat bola pada elemen diagonal utama, dan A beton 0,1 untuk menetapkan elemen di sebelah kanan dari titik pusat yang mengacu pada titik grid berikutnya di arah positif X. Kemudian, untuk syarat batas tepi shielding atau lapisan pelindung terluar dari beton, B beton min 1 sama dengan 0, itu untuk mengatur bahwa flux neutron pada tepi luar beton adalah 0. Kemudian A beton min 1, min 1, itu untuk mengatur syarat batas untuk radius terluar beton. Kemudian A beton min 1,2 untuk menghubungkan elemen terakhir beton dengan elemen sebelum titik tepi luar. Kemudian yang syarat batas X sama dengan R interface, yaitu batas antara area plutonium dan beton. A beton NPU min 1, NPU min 2, dan A beton NPU min 1 dan NPU min 1 itu untuk menetapkan nilai elemen sebelum batas di area plutonium. Sedangkan A beton NPU, NPU min 1
dan A beton NPU, NPU untuk menetapkan nilai untuk elemen tepat di batas antara plutonium dan beton, dan B beton NPU-1 sama dengan 0 menetapkan bahwa nilai vektor B pada posisi batas ini bernilai 0. Kemudian lanjut, untuk mengisi nilai A dan B untuk daerah pertama, X kurang dari sama dengan R interface, yaitu daerah plutonium. Yang pertama, looping for E in range 1, NPU min 1, yaitu mengintegrasi titik-titik grid dalam area plutonium, kemudian A beton I, untuk mengisi elemen diagonal dari matriks untuk daerah plutonium, A beton I-1 dan A beton I plus 1 untuk mengisi elemen kiri dan kanan dari titik grid saat ini pada matriks A yang merepresentasikan interaksi antara titik grid dengan titik tetangganya. Kemudian B beton I sama dengan min PU untuk menetapkan nilai sumber flux neutron pada titik grid dalam daerah plutonium. Kemudian kita akan mengisi nilai A dan B untuk daerah kedua, yaitu X lebih besar daripada R interface atau daerah beton. Baik, looping for J in range NPU plus N beton min 1, yaitu mengintegrasi titik-titik grid dalam area beton. Kemudian variabel K itu digunakan untuk mengakses indeks grid beton, X beton, karena J mencakup seluruh titik dalam matriks. Kemudian A beton J, J untuk mengisi elemen diagonal dari matriks untuk daerah beton. Kemudian A beton J, J-1 dan A beton J, J plus 1 untuk mengisi elemen kiri dan kanan dari titik grid saat ini pada matriks A. Kemudian B beton J sama dengan 0, yaitu menetapkan nilai sumber flux neutron 0 pada daerah beton. Selanjutnya adalah menyelesaikan persamaan sistem matriks YPB sama dengan solve APB, BPB. Di sini menggunakan fungsi solve untuk menyelesaikan sistem persamaan linier APB dikali YPB sama dengan BPB, di mana APB itu adalah matriks koefisien dan BPB sebagai vektor solusinya, dan hasilnya disimpan dalam variabel YPB. Kemudian adalah menggabungkan nilai X dan Y dari daerah PU dan PB. Jadi, X gabungan PB di sini adalah gabungan dari nilai X untuk daerah plutonium dan timbal, sementara Y gabungan PB adalah gabungan dari nilai flux Y di daerah plutonium dan timbal. Kemudian kita akan menyamakan nilai flux awalnya, yaitu Y gabungan PB 0 sama dengan Y gabungan PB 1. Ini untuk memastikan bahwa nilai flux neutron pada titik awal sama dengan titik berikutnya untuk menghindari perbedaan signifikasi di awal plot. Kemudian setelahnya adalah kita akan menampilkan hasil plotnya, tentu saja dengan PLT plot untuk menampilkan grafik dengan X gabungan PB sebagai sumbu X atau jarak radialnya, dan Y gabungan PB sebagai sumbu Y atau flux neutronnya. Kemudian kita PLT legend untuk menampilkan legenda, kemudian PLT Y scale log untuk mengubah skala sumbu Y menjadi logaritmik, kemudian PLT X label dan PLT Y label untuk menambahkan label pada sumbu X dan Y dengan sumbu X-nya merupakan jarak dengan satuan cm dan sigma R dalam satuan neutron per detik. Kemudian PLT title untuk menambahkan judul grafik dan PLT grid true untuk menambahkan grid. Kemudian kita akan menampilkan gridnya dengan PLT show dan didapatkan hasil grafik sebagai berikut. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya Putri Dewi Patricia Sugiarno dengan NIM 22 497 683 TK 54549
akan menjelaskan untuk bagian shielding polyethylene. Di sini untuk mempersingkat penyebutannya, saya menyebut polyethylene sebagai pol. Nah, sama seperti dengan cara-cara sebelumnya, saya mengambil data polyethylene di dalam dictionary-nya dengan nama matpol sama dengan materials untuk mengambil komponen yang ada di dalam dictionary pol. Nah, kemudian em, mengambil data tampang lintang makroskopis dan koefisien difusi polietilen dari dalam dictionary. Kemudian koefisien difusi dan tampang lintang makroskopis absorpsi polietilen ditampilkan seperti yang sudah tertera pada output ini. Lalu kita akan masuk ke bagian matriksnya. Yang pertama, ini ada menentukan X-max-nya yang akan dicoba-coba sehingga menyentuh flux sebesar 10 pangkat 14. Maaf, 10 pangkat 4. Nah, pertama akan membuat titik-titik grid-nya dulu. Nah, ini membuat grid untuk X di area plutonium atau sumber neutronnya dengan X kurang dari sama dengan R interface-nya. Kemudian membuat grid untuk X di area polyethylene untuk menghindari duplikasi titik di X sama dengan R interface-nya. Kemudian menghitung jumlah titik di area plutoniumnya. Kemudian menghitung jumlah titik di area polyethylene-nya. Nah, selanjutnya akan dilakukan inisialisasi matriks untuk skema beda hingga. Yang pertama membuat matriks A polyethylene dengan ukuran total titik dari area plutonium dan polyethylene. Kemudian membuat vektor B polyethylene dengan ukuran total titik dari area plutonium dan polyethylene. Kemudian ditentukan syarat batas pada pusat bola atau pusat reaktor dengan menyusun matriks polyethylene pada titik pusat. Nah, pada titik ini flux neutron dalam polyethylene berinteraksi dengan material plutonium di sekitarnya. Yang pertama tentunya syarat batas dari pusat bolanya, kemudian batas kanan dari titik pusatnya, kemudian batas kiri yang mengacu pada elemen di sebelah kanan pusat. Kemudian ditentukan syarat batas tepi shieldingnya dengan mengatur syarat batas pada X sama dengan radius terluar polyethylene. Yang pertama tentunya mengatur flux neutron pada tepi luar polyethylene menjadi 0, lalu eh, batas kanan di radius terluar polyethylene dan ada batas kiri yang menghubungkan elemen terakhir polyethylene dengan elemen sebelum titik tepi terluar. Kemudian kita akan mengatur syarat batas pada X sama dengan R interface atau antar mukanya. Yang pertama menetapkan nilai untuk elemen sebelum batas di daerah plutonium, kemudian menetapkan nilai untuk elemen tepat di batas daerah plutonium, kemudian menetapkan nilai untuk elemen pertama setelah batas di daerah polyethylene, kemudian menetapkan nilai untuk elemen kedua setelah batas di daerah polyethylene, kemudian menetapkan nilai vektor B di posisi batas agar bernilai 0. Kemudian mengisi nilai atau mengisi matriks ya, mengisi nilai A dan B untuk daerah pertama, yaitu X kurang dari sama dengan R interface, yaitu daerah plutonium. Kita akan menggunakan column for yang isinya berupa elemen diagonal, elemen kirinya dari matriks A-nya, kemudian elemen kanannya, dan menetapkan nilai flux sumber pada X kurang dari sama dengan R interface-nya. Kemudian akan diisi nilai matriks A dan B untuk daerah kedua, yaitu X lebih dari R interface, yaitu daerah polyethylene. Menggunakan column for juga dengan mengisikan elemen diagonalnya, elemen kirinya, elemen kanannya, dan menetapkan nilai flux pada X lebih dari R interface-nya. Kemudian diselesaikan sistem persamaan matriks tersebut, yaitu A polyethylene dikali Y polyethylene sama dengan B polyethylene untuk menemukan nilai fluxnya. Di sini menggunakan library solve. Kemudian menggabungkan nilai X dan Y dari daerah plutonium dan polyethylene-nya. Nah, X ini merupakan gabungan dari nilai X, plutonium, dan polyethylene menjadi satu array menggunakan NumPy stack. Kemudian selanjutnya menggabungkan nilai Y dari daerah plutonium dan polyethylene dengan menggunakan
sampai hashtag juga. Nah, di sini bagian ini mengambil data dari awal array Y polietilennya sampai sebelum eh, indeks indeks NPU-nya, di mana NPU ini merupakan jumlah titik di area plutoniumnya. Kemudian ada mengambil data mulai dari Y polietilen, maaf, mulai dari indeks jumlah titik plutoniumnya sampai akhir array Y polietilennya, sampai akhir array Y polietilennya. Kemudian, menyamakan nilai flux awal untuk menghindari perbedaan yang signifikan dari titik awal dengan Y gabungan polietilen nolnya sama dengan Y gabungan polietilen 1. Kemudian diplot hasilnya dengan plot seperti biasa, tampilannya seperti ini, berupa grafik hubungan antara flux neutron posisi radial di sumber dan shielding polietilen, di mana sumbu X-nya merupakan flux neutronnya, sedangkan sumbu Y-nya merupakan flux neutronnya dan sumbu X-nya merupakan jaraknya. Nah, tadi kan dicoba-coba untuk X max-nya. Nah, di sini garis flux neutronnya menyentuh 10 pangkat 4 ketika X max-nya itu 13,3 atau jaraknya 13,3 cm. Nah, untuk mengetahui lebih jelas, semua grafik hubungan antara flux neutron dengan posisi radiasi di sumber dengan berbagai shielding radiasi kita satukan menjadi satu grafik dengan menggabungkan semua flux tiap shieldingnya, dari flux dari shielding besinya, flux dari shielding timbalnya, flux dari shielding betonnya, dan flux dari shielding polyethylennya. Kemudian kita juga menandai 10 pangkat 4 karena di soal ditanyakan bahwa hmm, berapa ketebalan perisai radiasi yang diperlukan agar tidak lebih dari 10 pangkat 4 neutron per detik bocor keluar. Sehingga kita perlu menandai 10 pangkat 4 agar kita bisa tahu bahwa semua flux dari shieldingnya itu sudah pas di 10 pangkat 4. Dan dapat dilihat bahwa ini sudah pas di 10 pangkat 4. Nah, kesimpulannya dari grafik yang telah diperoleh, dari grafik yang telah diperoleh dan mencoba-coba dari nilai X maksimum tiap shieldingnya untuk menentukan ketebalan masing-masing shielding, maka dapat disimpulkan bahwa ketebalan shielding ini diperoleh dari X maksimum tiap shielding dikurangi oleh radius bolanya. Nah, untuk ketebalan shielding material besi diperoleh sebesar 166 cm. Untuk shielding timbal diperoleh sebesar 314 cm. Dan shielding untuk material beton sebesar 21,4 cm. Dan untuk ketebalan shielding material polyethylene diperoleh sebesar 9,4 cm. Nah, dari hasil jarak atau ketebalan shielding ini dan grafik flux neutronnya dapat dikatakan bahwa em, shielding timbal ini paling sedikit menyerap neutron, sedangkan shielding polyethylene paling banyak menyerap neutron. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.